Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajmi dengan NPM 202191087 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah perkembangan peserta didik. A. Konsep belajar. Belajar dalam arti merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku yang baru, bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu yang bersifat sementara sebagai hasil terbentuknya respon utama. Ada beberapa ciri perubahan tingkah laku. 1. Belajar abstrak. Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. 2. Belajar keterampilan. Belajar jenis ini adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yaitu berhubungan dengan urat saraf atau otot-otot, yang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai keterampilan-keterampilan jasmani tertentu. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku yang bukan disebabkan oleh kematangan dan suatu yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Yang keempat, belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah atau problem solving pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. 5. Belajar rasional. Belajar rasional erat kaitannya dengan belajar memecahkan masalah, yaitu menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional agar memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan ketimbangan dan strategi akal sehat. B. Definisi belajar menurut para ahli. Arti kata belajar di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris terdapat 4 arti, yaitu memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat dan mendapatkan informasi atau menemukan. Ada beberapa menurut para ahli. Yang ke-1 menurut Arthur J. Gales. Menurut Arthur, yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. 2. Menurut L.D. Strow and A. Strow, ahli ini berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses aktif yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan. 3. Menurut Gregory A. Kimbie, belajar merupakan suatu perubahan yang relatif permanen dalam potensialitas tingkah laku yang terjadi pada seseorang atau individu. 4. Menurut Morgan dalam buku Introduction to Psychology mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dan tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan pengalaman. 5. Menurut Witherington, yang mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau pengertian. Selanjutnya C. Prinsip-prinsip belajar.
Prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang satu dengan yang lainnya ada banyak persamaan dan juga perbedaan. Berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dan upaya pembelajaran, baik siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya dengan perhatian dan motivasi. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, dan lainnya. Perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar dan kajian teori pengolahan informasi. Terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. 2. Keaktifan. Kecerdasan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu atau mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Yang ketiga, keterlibatan langsung, berpengalaman. Di muka ini telah dibicarakan bahwa belajar harus dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami, belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Yang keempat, pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan, bahwa yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya yang pada manusia yang terdiri atas daya pengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. 5. Tantangan. Teori ini mengumpulkan bahwa siswa dalam situasi belajar dalam suatu medan atau lapangan psikologi. Dalam situasi belajar ini, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan belajar, maka timbulnya motif atau mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahwa belajar tersebut apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah dicapai. Selanjutnya, karakteristik belajar. Karakteristik pembelajaran ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah suatu cara belajar antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk sama dan adanya ketergantungan satu sama lain. Ada juga pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan suatu kegiatan belajar dengan suasana yang menyenangkan karena guru mengubah segala sesuatu yang ada sekelilingnya sehingga sehingga siswa bergairah belajar. Yang selanjutnya, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran dengan cara siswa bekerja sama, namun para anggota belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Antara pembelajar yang saling bantu hanya sebatas apa yang dibutuhkan oleh temannya. Selanjutnya, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memadukan beberapa bidang studi berdasarkan suatu tema sebagai kerangka isi. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan memahami hubungan antara bidang studi secara terpadu. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.